Nah, tadi saya lagi baca tentang mental health. Angkanya tinggi sekali ya. Tadi ada data sampai 2023 itu ada 1.622 jiwa yang kemudian bunuh diri. Dan itu orang yang berhasil bunuh diri loh. Nah ini angkanya tinggi sekali. Fenomena apa sih menurut Teh Intan ini? Jadi gini Kang, kalau kita lihat ya, yang bunuh diri ini tidak selalu orang yang misalnya di latar belakang yang misalnya permasalahan ekonomi, ya kan, atau tidak latar selalu, belakang pendidikannya tidak baik, nggak selalu kayak gitu. Yang terbaru aja deh kita bahas yang mahasiswa, dia dari universitasnya juga terbaik. Betul. Kalau kita lihat juga walaupun dia kos-kosannya kos-kosan yang baik, Yang bagus. punya kendaraan pribadi, yang Betul. orang kok secara kasat mata apa sih yang dia cari gitu ya, tinggal belajar, kayak dia nggak ada kesulitan Ya apa-apa. orang bilang hidupnya udah enak gitu, Betul. udah ada semua gitu. Betul, tapi kenapa kok masih ada orang yang memutuskan untuk bunuh diri? Jadi akhirnya kalau kita tracking lagi kalau secara psikologi gitu ya, apa sih yang dia cari itu? Ternyata mereka semua punya. Nah ternyata kesepian itu membunuh orang. Wah. Tapi bukan artinya gini kan? Kesepian membunuh orang. Ini ada ini dalam ya. ada lagunya loh. Sepi itu membunuh. Itu ada lagunya. Tapi itu beneran karena gini, misalnya kita rame-rame nih bertiga ya. Kan kita bertiga ngobrol kayaknya rame dong, betul nggak? Tapi ketika kita pulang ke rumah masing-masing kan nggak ada yang tahu nih hampanya dalam diri kita. Karena ketika kita merasa kita pulang ke rumah tapi kita nggak feel like home ya, kayak misalnya aku mau punya masa ini aku cerita ke siapa ya, orang tua aku sibuk, sahabat aku nggak ada tempat curhat, betul, nggak ada tempat untuk konsultasi, benar gitu dan ya. akhirnya dia punya masalah bertumpu dan tangan dia kan megang gadget sekarang ya, dia mencari segala macam ya, kita nggak tahu apa insight yang dia dapat dari gadget itu. Nah itu kan yang bahayanya itu kan, karena ketika orang jiwanya lagi nggak stabil, dia baca apapun juga itu yang salah aja dia nggak benar. Nah itu sebetulnya yang membuat dia kemudian tidak stabil itu ya, apa yang membuat dia tidak bisa mencurahkan itu apa? Jadi banyak faktor sih, mungkin dari kecil, jadi kita bukan menyalahkan orang tua ya, tapi ini sih pembelajaran buat orang tua gitu, bahwa ternyata pola asuh tuh mempengaruhi bagaimana kita besar nanti menghadapi sebuah masalah. Parenting ya? Ya, itu besar banget. Jadi ada orang yang memang dari kecilnya dia nggak dikasih kesempatan buat bicara. Contoh misalnya, menurut papa nih sekolah yang terbaik, udah kamu nurut aja. Jadi dari kecil dia terbiasa diatur. Jadi sehingga ketika dia sudah dewasa, dia punya masalah, orang tuanya nggak dekat dengan dia bingung. Sehingga ketika dia punya masalah, orang tuanya udah nggak ada atau jauh kota, ketika dia berbicara sama orang dia nggak tahu caranya komunikasi gimana, caranya gaul gimana, karena kan selama ini dia hanya terbiasa terima aja, dengerin, dengerin. Maka ketika di kampus pun dalam bergaul dia menjadi orang yang apa? Apatis. Oh yang apatis. Jadi kalau nggak ditegur aku nggak deh gitu. Beda sama introvert ya. Nah jadi orang harus bedain extrovert, introvert dengan yang apatis. Kalau apatis kan kayak memandang sesuatu kayak nggak lah, emang aku bisa ya. Cuek aja ya, udah nggak mungkin, udahlah. Tapi dia mendem kan, gitu. Nah jadi itu yang membuat akhirnya kalau tadi Kang tanya kenapa sih orang kok jadi lebih memilih merasa kesepian atau apa? Karena memang dia tidak diajarkan dari dulunya kalau saya punya masalah saya harus bagaimana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.